Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua udah bisa dengar suara saya? Sudah, ya? Bu. Oke. Ini share screen-nya juga udah kelihatan semuanya, teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Baik. Belum. Oh, belum? Loh, kok belum? Oh, sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Baik. Ini kita pertemuan pertama ya, mata kuliah data mining. Jadi dari libur panjang kemarin, kita akan belajar lagi ya. Ini mata kuliah mata kuliah pilihan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ngambil mata kuliah ini, itu nanti ujung-ujungnya skripsinya bisa di penjurusan tentang pengolahan data. Jadi termasuk data mining ini, itu ya. Baik. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, karena ini judul mata kuliahnya itu data mining, tentu saja kita main-mainnya sama data ya. Kita nggak mungkin main sama sistem, kita nggak akan main-main sama jaringan, kita nggak akan main-main juga sama database. Di sini berkaitan tentang 3 entitas penting di sini, yaitu data, informasi, sama pengetahuan. Oke, mungkin salah satu ada yang bisa jelasin ke saya, apa yang dimaksud dengan data? Data dulu deh, sebelum informasi dan pengetahuan. Ya, ada yang bisa jelasin ke saya? Apa itu data? Oke, Bejo bisa jelasin ke saya? Apa itu data? Nggak tahu, Bu. Oke, mungkin tinggalin coba. Sela, gimana Sela? Tahu data itu apa? Data itu bentuk jamak dari datum. Oh, boleh. Itu arti singkatnya ya. Oke. Untuk informasi? Apa informasi? Ada yang bisa jelasin informasi itu apa? Atau mungkin hubungan dari ketiga entitas deh, langsung. Data itu apa? Terus hubungannya sama informasi itu apa? Lalu sama pengetahuan itu apa? Mungkin Nisrina bisa jawab? Mohon maaf kalau salah, Bu ya. Mungkin informasi itu bentuk data atau suatu fakta atau suatu pengetahuan yang bisa di-deliver ke orang lain. Bentuknya lebih kecil dibanding pengetahuan. Ya, itu sudah hampir mendekati jawabannya ya. Baik. Jadi hubungan dari ketiga entitas ini, kalau data itu merupakan entitas yang dia itu apa ya? Kalau kita memandangnya tuh nggak ada ininya, nggak ada artinya. Kayak sekiranya kayaknya nggak penting gitu ya. Tapi data itu kalau misalnya kita bisa olah, ya kita bisa tahu polanya, dia akan memberikan informasi ke kita, gitu. Terus kemudian informasi itu nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi informasi itu nanti dia akan menghasilkan suatu pengetahuan yang nantinya akan membantu bisa pihak manajemen atau para pengambil keputusan untuk untuk mengambil keputusan atau membuat kebijakan. Jadi kayak gitu. Jadi contohnya ya, kalau saya analogikan di kehidupan sehari-hari, contoh nih, misalnya teman-teman dikasih data ya, data mahasiswa, di situ atributnya ada nama, ada NPM atau NIM, terus ada tanggal lahir, ada nilai IPK, kemudian ada tahun masuk, ada tahun lulus, lalu ada apa lagi? Ada jurusan, misal gitu ya. Nah, itu data yang disodorkan ke kita ya, berupa data entitas yang masih mentah. Itu kan kita kalau misalnya dilihat kayaknya nggak ada gunanya ya, ya sudah, itu cuma gitu aja. Ya, nggak akan kayaknya nggak akan memberikan value juga ke kita gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa olah, kita bisa ngerti polanya ya, dari situ kita bisa lihat, oh jadi mahasiswa atas nama si A, si B, si C dengan NPM sekian, yaitu jurusan X misal gitu. Dia jurusan Y, dia masuk tahun ini IPK-nya sekian. Itu sudah jadi sebuah informasi gitu. Setelah itu kok
Uji pengetahuan gimana caranya? Nah, jadi suatu data biar jadi informasi supaya dia bisa menghasilkan pengetahuan, dia harus diolah pakai metode data mining. Seperti itu. Ya, kita bisa tahu. Atau contoh gini aja, paling gampang. Ini data kehadiran harian karyawan gitu ya. Kita bisa lihat di situ dia masuk cek lognya jam berapa, dia nomor induk pegawainya berapa, setelah itu apa dia masuk berapa kali dalam seminggu, alfa berapa kali dalam seminggu, itu data. Informasi yang kita peroleh, kalau misalnya kita ambil datanya dalam bulanan, ya kita bisa rangkum di situ. Oh ternyata si A ini dalam seminggu itu dia alfanya 2 kali. Hari Senin, terus hari Jumat dia pulangnya lebih awal, dan itu kebanyakan terjadi pada semua karyawan. Ya, itu informasi yang kita peroleh. Jadi informasi yang dihasilkan dari data itu tadi yaitu berupa apa? Oh, ternyata hari Senin banyak karyawan yang terlambat. Terus hari Jumat banyak karyawan yang pulang duluan gitu ya. Nah, dari itu ketika sudah kita olah pakai metode data mining, kita bisa menghasilkan pengetahuan ya. Pengetahuan itu nanti berupa apa? Pola. Jadi polanya kalau hari Senin dia itu banyak yang terlambat, hari Jumatnya banyak yang pulang duluan. Dari pengetahuan itu akhirnya kita bisa ambil keputusan. Oh, jadi nanti untuk ini pihak manajemen ya. Jadi nanti untuk hari Senin bisa dibuat jam kerjanya agak disiangin, agak dimundurin gitu. Terus hari Jumatnya jam pulangnya agak dimajuin. Jadi supaya apa? Supaya karyawan yang sering telat itu tadi sama yang sering pulang duluan itu bisa lebih produktif lagi gitu. Sebelum saya masuk ke materi, ini pertemuan pertama. Jadi tentu saja saya harus menyampaikan kontrak kuliah ya. Karena ini kelas pagi, jadi untuk kelas pagi kuliah dimulai pukul 8:30 pagi tepat ya. Jadi nanti untuk yang kelas malam jam 18.15. Oke, khusus kelas pagi ya. Untuk yang poin 2, 3, 4, dan 5 ini berlaku untuk kedua kelas, baik kelas pagi maupun kelas malam gitu. Jadi untuk keterlambatan, saya akan memberikan toleransi teman-teman untuk terlambat maksimal 15 menit. Udah ya, 15 menit. Lebih dari itu, saya tidak mengizinkan untuk mengikuti kuliah saya. Begitu ya. Terus yang ketiga, ini yang paling yang bobotnya saya rasa udah yang paling besar. Jadi saya paling tidak mau ada kecurangan dalam bentuk apapun ya. Baik dalam itu tugas, kuis maupun ujian, gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nggak bisa kuliah, berhalangan hadir, itu bisa izin langsung ke saya, bisa via WA ya. Tahu nomor saya semua ya, itu. Oke, untuk asesmen ya, ini poin-poin yang saya nilai. Ini ada kehadiran, ada keaktifan di kelas, ada tugas, kuis, dan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi teman-teman tahu ya, nanti di akhir semester, teman-teman untuk nilai UTS dan nilai UAS untuk memperoleh memperoleh indeks prestasi, itu akan dibagi 50-50 ya. Jadi untuk kehadiran, saya memberikan poin 5% ya, karena saya menghargai sekali kehadiran teman-teman di kelas. Kemudian keaktifan di kelas, baik itu yang bertanya maupun yang menanggapi pertanyaan, itu saya memberikan poin 10%. Kemudian tugas itu diakumulasi, saya total jadi 20%. Lalu untuk kuis, 25%. Dan untuk UTS dan UAS itu masing-masing dia 40%. Jadi untuk kehadiran sebelum UTS, ya ada nilai kehadiran, keaktifan di kelas, tugas, dan kuis, itu untuk mendukung nilai UTS. Nah, setelah itu, nilai kehadiran, keaktifan, tugas, kuis ini juga mendukung nilai UAS. Jadi nanti kalau misalnya UTS-nya udah lewat, itu akan refresh lagi. Nilainya 0 lagi ya. Jadi kehadiran kalian 0, keaktifan di kelas juga 0, tugas 0, kuis juga 0. Pokoknya semuanya 0. Nanti kalau udah dapat nilai akhir UTS dan nilai akhir UAS, akan dibagi 50 ya, dibagi 2 untuk memperoleh IP. Gitu. Udah jelas ya untuk kontrak kuliahnya?
Oke, ini juga penting ya. Saya akan sampaikan capaian mata kuliah. Jadi di akhir perkuliahan ini, teman-teman diharapkan itu nantinya bisa menerapkan teknik pre-processing data dan metode data mining dalam menyelesaikan suatu studi kasus serta menyajikan dalam bentuk sistem. Jadi untuk penyampaian ininya ya, hasil akhirnya itu bentuknya nanti sistem. Jadi saya buat nanti project akhir, teman-teman buat sistem tentang data mining gitu ya. Jadi ada preprocessing di sini. Jadi preprocessing itu merupakan data mentah yang nantinya kalian proses supaya menghasilkan data yang lebih matang untuk bisa diadopsi menggunakan metode data mining. Untuk capaian khususnya ini ada di kolom ini ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa memahami konsep dari data mining ya. Konsep awal itu harus benar-benar matang supaya bisa melangkah ke tahap selanjutnya ya, pokok bahasan selanjutnya. Jadi untuk yang pertama, teman-teman bisa memahami dulu konsep dari data mining itu apa ya. Terus tentu saja data, informasi dan pengetahuan. Oke, kemudian dilanjut teman-teman paham tentang konsep terus bagaimana menerapkan teknik preprocessing data. Jadi preprocessing data nanti itu saya akan jelasin ya di pertemuan kedua, itu tentang gimana kita mengolah data yang masih mentah supaya untuk siap diadopsi menggunakan metode data mining. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa memahami peran dan metode data mining. Terus memahami metode estimasi dalam suatu studi kasus, kemudian metode prediksi, metode klasifikasi, klasterisasi, hingga asosiasi. Kemudian yang terakhir, itu teman-teman bisa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam studi kasus dengan metode data mining, lalu menyajikan dalam bentuk sistem. Gitu. Oke, ini pokok bahasannya ya. Jadi outline-nya secara garis besar, ini ada 4 poin ini. Ada pengantar, ya. Pengantar masuk, ini pertemuan kita yang pertama ini. Kemudian persiapan data masuk dalam tahap preprocessing data. Jadi nanti ada data cleaning, ada reduction, ada transformation, sama integration. Terus yang ketiga ada algoritma, ya. Algoritma data mining itu ada 5, ada klasifikasi, klasterisasi, asosiasi, estimasi, dan forecasting. Dan yang terakhir nanti kita belajar tentang memining atau menggali pengetahuan tapi dari teks, gitu. Baik. Oke, alasan pertama nih ya, saya mau jelasin dulu kenapa sih kok kita harus belajar data mining. Kenapa? Karena manusia itu memproduksi beragam data yang jumlahnya sangat besar sekali. Oke, dilihat di sini ada berbagai aspek dari aspek bisnis, astronomi, kedokteran, ekonomi, dan lain-lain. Itu ya. Dari kedokteran ya, data pasien dari misalnya dari rumah sakit A, dari awal dia berdiri sampai hari ini ya, tahun 2022, udah berapa record data pasien? Pasti udah jutaan ya. Bisa jadi jutaan atau mungkin puluhan juta data pasien. Itu. Terus ini apalagi bisnis tuh ya. Bisa dilihat tuh bisnis misalnya kayak saham ya. Saham itu udah berapa tuh? Dari dulu sampai sekarang itu udah berapa tera, berapa juta itu ya. Nah, itu. Terus cuaca, finansial dan lain-lain. Itu masih dari segi institusi. Nah, kalau misalnya dari segi sosial media, nah ini ya, bisa dilihat di situ. Google ya, dalam sehari itu sudah mencapai 2 juta pencarian. Ini coba dilihat di sini. Nah, ini. Terus Spotify ya. Kemudian apalagi nih yang terkenal lagi? Tumblr, email, Instagram nih, Instagram. Dalam setiap detik itu ada orang yang bikin story itu sejumlah 3.600 di satu dunia, sebanyak itu gitu ya. Terus Twitter nih 278.000 tweet dalam 1 jam, sebanyak itu ya data itu. Jadi itulah kenapa kok disebut dengan big data, karena data yang sebanyak ini kita harus olah ya. Ini kan data sebanyak ini kan kita nggak ngerti ya diolah seperti apa sih harusnya supaya kita bisa dapat pengetahuan yang bermanfaat untuk kita gitu ya. Oke,
Lalu kenapa data mining? Nah, dari data yang banyak itu tadi, kita tenggelam dalam data yang jumlahnya jutaan, ratusan juta, ribuan, atau berapapun itu, tapi apa? Kita nggak tahu nih apa yang bisa diambil dari situ. Gitu ya. Padahal dari data yang sekiranya yang nampaknya tuh nggak penting, itu sebenarnya bisa kita ambil pengetahuan dari situ. Yang mana pengetahuan itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tuh. Oke. Apa itu data mining? Nih ya, ini konsep awalnya. Jadi data mining merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Kalau dilihat data mining itu artinya penambangan data ya, penambangan data. Kalau kita analogikan orang nambang ya, mau nambang emas, nambang berlian di situ kan pasti banyak tuh ya yang keambil ya. Ada batu, ada pasir, atau mungkin ada hewan-hewan yang hidup di dalam tanah, itu masuk di dalam data, gitu ya. Nah, terus kita sebut pengetahuan dari mana? Pengetahuan itu adalah kita bisa nambang, kita udah dapat nih ininya, apa namanya? Kita dapat berliannya. Nah, berlian itu kan nggak mungkin ya bentuknya tuh udah cantik gitu ya. Udah bentuknya kayak persegi berapa itu? Segi 8. Itu nggak mungkin langsung jadi kayak gitu. Pasti bentuknya masih bongkahan. Nah, dari bongkahan itulah ya, kalau kita analogikan, kita extracting dulu, kita ekstrak ininya apa pakai preprocessing tadi itu, kita olah, kita cleaning sehingga dia siap untuk diproses, sehingga dia menghasilkan suatu suatu bentuk yang menarik gitu. Oke, jadi ekstraksi data ke pengetahuan, ya itu data merupakan fakta yang terekam dan tidak membawa arti, seperti yang saya bilang tadi. Lalu pengetahuan itu merupakan pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Jadi kumpulan data, dia akan menghasilkan suatu informasi. Nah, informasi itu tadi, kalau udah kita olah, dia akan menghasilkan suatu pengetahuan. Gitu ya. Lalu, kalau misalnya nanti teman-teman baca-baca nih ya, baca-baca jurnal atau buku, kemudian menemukan istilah-istilah kayak knowledge discovery in database, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, sama business intelligence, itu merupakan nama lain dari data mining. Jadi kalau misalnya baca-baca seperti itu, teman-teman udah bisa dapat pandangan ya, berarti ini belajar tentang data mining. Gitu. Oke, secara garis besar, ya, kumpulan data ya yang saya bilang tadi itu kita analogikan, kita sebut dengan himpunan data atau dataset. Karena apa? Karena dia bentuknya kumpulan data yang sangat besar. Ya. Lalu, kumpulan data ini atau dataset atau himpunan data ini, kalau misalnya kita olah pakai metode data mining, nah metodenya apa saja? Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada apa? Ada klasifikasi, klasterisasi, estimasi, asosiasi, dan forecasting atau prediksi. Nah, setelah itu ketika udah diolah, dia akan menghasilkan suatu pengetahuan. Nah, ini secara gambaran garis besarnya seperti ini ya untuk data mining ya. Nanti slide selanjutnya akan menjelaskan lebih jelas. Nah, ini ya peran utamanya atau algoritma utama yang ada di data mining. Ada estimasi, ada asosiasi, prediksi, klasifikasi, klasterisasi, dan asosiasi. Oke. Di dalam data himpunan data atau dataset, dia ada berbagai istilah di sini ya. Ini contohnya ini adalah data tentang kelas bunga iris ya. Kelas bunga iris. Oke. Yang atas ini merupakan atribut. Jadi dalam dataset itu dia ada atribut atau feature, dia ada kelas, label atau target, dia ada record, ada jenis data berupa nominal dan numerik. Gitu ya. Oke, sampai sini tadi udah jelas ya untuk apa saja sih isinya yang ada di dataset gitu. Ada atribut, kelas, record, dan 2 jenis data, dia bisa nominal maupun numerik begitu. Oke, kemudian algoritma data mining itu di dalamnya ada banyak masing-masing algoritma itu ada metodenya sendiri-sendiri. Jadi untuk estimasi itu ada linear regression, neural network, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan prediksi itu metodenya hampir sama dengan yang diestimasi ya, cuman jenis data yang diprediksi sama yang diestimasi itu lain gitu ya. Kemudian
klasifikasi, klasterisasi, dan asosiasi. Itu nanti teman-teman bisa baca sendiri ya untuk jenis-jenis metodenya itu seperti apa, ya. Jadi untuk penjelasan lebih singkat, lebih jelas mengenai estimasi itu kayak gimana, ciri-cirinya seperti apa, itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terus begitu juga dengan prediksi, klasifikasi, klasterisasi, dan asosiasi. Itu ya. Ini metode-metode yang bisa dipakai. Nah, lalu apakah bisa untuk lintas metode? Bisa. Contoh nih ya, kayak neural network nih, ini bisa dipakai di estimasi. Dia juga bisa dipakai di prediksi gitu. Tapi untuk jenis-jenis metode tertentu kayak naive bias ini dia udah masuk di metodenya si klasifikasi, KNN, C45, ID3 dan seterusnya. Ini dia masuk di kelasnya klasifikasi. Terus kayak K-means ini nggak bisa dipakai di asosiasi maupun di klasifikasi. Kenapa? Karena udah beda ya, beda jenis gitu. Jadi itulah kenapa untuk poin 3, 4, dan 5 dia punya jenis metode sendiri-sendiri gitu. Oke, tadi kan saya ngomong ya, dari data mentah, kemudian kumpulan data itu dia menghasilkan informasi, lalu informasi kalau kita olah, kita adopsi menggunakan metode data mining ini tadi, ya, dia akan menghasilkan suatu knowledge atau pengetahuan. Jadi knowledge ini bisa berupa model, pola, maupun output. Ini istilahnya sama saja. Bentuknya apa saja untuk pengetahuan ini? Dia bentuknya bisa formula, ya, formula atau function. Nah, ini biasanya dihasilkan dari jenis yang estimasi tadi. Jadi estimasi itu kalau contohnya ya, kita contohin ini misal ini kurirnya pizza, dia mau ngirim pizza ke beberapa pelanggan, itu ya. Dilihat nih atributnya, oh jaraknya mau dikirim ke rumahnya si Sela sekian kilometer, di rumahnya si Bejo sekian kilometer, di rumahnya si Nisrina sekian kilometer. Kemudian berapa lampu merah yang harus dilewati, terus pesanannya jam berapa. Nah itu tadi, ya. Jadi dia akan menghasilkan berupa rumus. Jadi rumus ini nanti dia bisa pakai untuk untuk menghitung. Supaya apa kan biasanya ini ya, orang pesan pizza ini biasanya jaminannya 15 menit nyampe ya, kan gitu. Jadi itulah kenapa bisa menggunakan rumus itu ya dari regresi ini ya. Kebetulan dia pakai fungsi regresi. Itu nanti dia bisa menghasilkan suatu ketetapan berupa function yang mana function ini bisa digunakan untuk menghitung menghitung waktu tempuh ke para pelanggan pizza gitu. Terus jenis yang kedua dia bisa berupa decision tree. Kalau misalnya teman-teman pakai metode ID3 dan lain-lain. Terus ada tingkat korelasi. Ini biasanya berkaitan sama prediksi. Ya, kalau decision tree ini biasanya masuk ke klasifikasi, ya ini estimasi nomor 1. Nomor 2 ini adalah output dari klasifikasi. Nomor 3 ini adalah output dari prediksi. Yang keempat ini adalah asosiasi. Jadi asosiasi ini nanti dia menghasilkan suatu rule atau aturan. Kemudian yang kelima adalah hasil dari klasterisasi. Dia bentuknya cluster-cluster gitu. Nah, udah itu aja. Jadi referensinya saya pakai 5 referensi ini ya. 5 referensi dari ini Pannington, Michel Steinbach, dan Vipin Kumar, ya, judulnya Introduction to Data Mining. Ini diterbitkan oleh Pearson Edition Weekly di tahun 2006. Ini saya cetak tebal karena ini merupakan buku utama ya. Ya, ini referensi utama yang saya gunakan. Untuk referensi yang ke-2, 3, 4, dan 5, ini merupakan referensi pendukung. Jadi teman-teman nanti bisa baca-baca ya sebagai tambahan referensi untuk menunjang referensi yang pertama. Seperti itu. Oke. Sebelum masuk ke tugas ya, ada pertanyaan sebelumnya teman-teman? Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, ini atas nama siapa? Sela. Oke, Sela. Gimana Mbak Sela? Perbedaan 5 metode data mining apa ya, Bu? Oke, 5 itu yang tadi ya, berarti sebentar. Oke. Nah, ini ya. Jadi estimasi, saya tadi udah jelasin sedikit ya. Estimasi itu
dibedakan, nggak estimasi saja sih, dari 5 ini yang membedakan apanya? Yang membedakan ini, kita lihat lagi ke dataset. Yang membedakan adalah dia ada kelas, ada label, ada targetnya enggak. Oke, kita sebut salah satu aja ya. Dia ada labelnya atau enggak. Terus jenis datanya nominal atau numerik gitu. Jadi untuk untuk kelima itu metode tadi, algoritma itu tadi, yang membedakan adalah jenis dari atribut atau fiturnya. Dia ada atributnya enggak gitu. Terus ada kelas atau labelnya enggak. Lalu jenis datanya dia nominal atau numerik gitu ya. Oke. Nih. Kelima algoritma. Oke, untuk estimasi ya. Tadi udah jelasin sedikit ya. Untuk estimasi itu jenis datanya itu bisa apa? Nominal atau numerik. Jenis datanya dia numerik saja untuk estimasi, gitu ya. Untuk estimasi dia numerik saja karena dia akan menghasilkan suatu rumus di situ, ya, untuk estimasi. Jenis datanya numerik, estimasi itu dia ada atributnya, ada, kelasnya nggak ada, karena estimasi dia nggak ada kelas. Kemudian untuk prediksi atau forecasting, ya, forecasting ini bentuk datanya itu time series ya, bentuknya ada tanggal-tanggalnya gitu ke bawah. Gitu. Tanggal sekian, ini penjualannya sekian banyak gitu. Ya, itu dia masuk ke atributnya. Kemudian dia nggak pakai kelas atau target. Nah, jenis datanya dia numerik, gitu ya. Kemudian yang klasifikasi, dia ada kelasnya, bentuk datanya bisa nominal dan numerik. Kalau klasterisasi, dia tidak ada ininya, tidak ada atributnya, gitu ya, tidak ada atributnya, tapi ada klaster-klasternya. Kemudian yang asosiasi ini beda sendiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dia itu fungsinya untuk melihat hubungan antar data. Oke, nanti kita bahas lagi ya itu Sela ya. Oke? Secara garis besar udah jelas? Gimana? Udah jelas Mbak Sela? Jelas, Bu. Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin saya mau izin bertanya Bu, satu pertanyaan. Oke, Tadi silakan. beberapa Mbak di presentasi. Srina ya? Oke, silakan. Gimana? Tadi di presentasi udah lumayan dijelaskan beberapa contoh data mining di daily life, tapi mungkin bisa ditambah lagi yang lebih relevan, yang lebih sering kita temuin. Makasih. Oke, sama-sama. Baik ya, ini sebenarnya penting juga ya. Jadi dalam penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari, saya kasih contohnya aja ya. Misalnya gini, data mining itu bisa digunakan untuk melihat faktor ketidaktepatan lulus. Nih, contoh ini kan di kehidupan mahasiswa nih ya. Kan banyak mahasiswa yang lulusnya itu lebih dari 4 tahun ya. Dengan menggunakan data mining, kita bisa tahu, oke, faktor apa saja sih yang menyebabkan si A, si B, si C ini kok lulusnya terlambat? Faktor apa saja gitu ya. Kita bisa lihat di situ atributnya, oke, dilihat dari IPK-nya. Kemudian atribut apa lagi? Dilihat dari dia banyak ngulang mata kuliah atau enggak. Terus dilihat lagi yang ketiga, dia nyambi bekerja atau enggak. Terus contoh aja ya, 3 atribut yang ada untuk memprediksi ketidaktepatan lulus mahasiswa. Itu contohnya seperti itu. Terus ada lagi, kita juga bisa memprediksi orang yang berpotensi untuk melakukan korupsi. Itu juga bisa. Itu masuk ke klasifikasi. Klasifikasi nanti dia akan menghasilkan berupa dia berpotensi atau tidak. Oke, terus satu lagi contoh. Kita bisa asosiasi sekarang ya, contohnya. Saya mau lihat penjualan di Indomaret ya. Itu kenapa sih kok peletakan barangnya itu kok mereka meletakkannya itu kok misalnya di dekatnya teh itu pasti ada gula, pasti ada kopi. Nah, itu mereka nggak sembarang kayak nulisnya naruhnya kayak begitu, enggak. Jadi kita bisa pakai aturan asosiasi di sini. Ini ya, algoritma data mining yang kelima. Dilihat hubungan antar data di situ. Hubungan antar data di sini kita bisa lihat ya. Orang kalau ini contohnya di Indomaret ini data pelanggan ya, data pelanggan 1 sampai 1000 dilihat nih si A ini biasanya kalau beli teh dia pasti beli kopi, dia pasti beli mie instan, dia pasti beli minyak goreng. 1. Yang kedua, si B
dia si B ini kalau misalnya dia belanja garam, dia pasti belanja Masako, dia pasti belanja kopi. Begitu seterusnya kita lihat transaksi penjualan ya, transaksi penjualan pembeli itu dilihat nih hubungan antar atribut. Jadi atribut di dalam asosiasi itu yaitu tadi item-itemnya tadi. Kita hitung pakai metodenya asosiasi. Contohnya bisa pakai ini. Nih ya, contohnya bisa pakai metode FP growth maupun a priori. Nah, dari situ akhirnya kita bisa menghasilkan berupa apa? Rule. Nah, ini contoh. Jika IP semester 3 dia 2,8, maka dia lulus tepat waktu. Gitu. Ini yang contohnya untuk yang ketidaktepatan lulus tadi. Nah, kalau yang Indomaret, oh berarti kalau misalnya customer itu dia beli teh, dia pasti akan beli kopi, dia pasti akan beli gula, gitu ya. Dan dengan akan menghasilkan nilai support atau nilai confidence sekian. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya untuk nilai support maupun confidence. Nah, dari situ akhirnya dia akan menghasilkan suatu rule, suatu association rule yang mana kita bisa pakai untuk peletakan barang di Indomaret. Oh, karena banyaknya pelanggan yang kalau misalnya beli teh dia pasti beli gula, dia pasti beli kopi. Itulah kenapa diletakkan berdekatan supaya apa? Memudahkan buat ngambil. Gitu. Oke, sudah jelas, Mbak Nisrina? Oke. Udah, Oke. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Oke, baik. Mas Bejo ya? Oke. Saya mau nanya satu pertanyaan, Bu. Kapan kita menggunakan data mining itu, Bu? Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk penggunaan data mining itu jika datanya banyak, ya. Kalau teman-teman misalnya mau menentukan siapa saja yang layak dapat beasiswa, ya. Orang atributnya juga harus banyak ya. Orang dapat beasiswa itu nggak semudah itu ya. Dia dilihat tidak mampu saja itu tidak cukup. Dia dilihat berprestasi saja itu tidak cukup. Jadi banyak atributnya ya, banyak atribut yang harus dipertimbangkan di situ. Yang pertama, apakah ini atributnya bisa jadi kalau beasiswa itu kebanyakan dilihat penghasilan orang tua, terus IPK ya, kemudian tagihan listriknya, terus apalagi jumlah saudara, mungkin tanggungan orang tua gitu ya. Lalu orang tua yang bekerja itu berapa orang biasanya gitu. Dan ada banyak atribut-atribut lain ya yang untuk menentukan dia dapat beasiswa atau tidak. Ini masuk di peran data mining yang klasifikasi ya. Seperti itu. Dan atributnya harus banyak dan yang kedua datanya juga harus banyak. Karena di dalam data mining itu ada namanya data training. Jadi data training itu jumlahnya harus banyak ya. Karena semakin banyak data training, dia akan menghasilkan pola semakin bagus. Gitu. Nanti ketika dievaluasi atau diuji, dia hasilnya akan lebih baik gitu. Gitu ya. Jadi selain atributnya harus banyak, juga datanya itu juga harus banyak. Karena apa? Dia data historis itu dia menentukan hasil saat ini. Seperti yang saya contohkan tadi ya, pertanyaannya Mbak Nisrina tadi ya. Contohnya transaksi pelanggan. Gimana kita bisa tahu apa pola pembelian pelanggan kalau misalnya pelanggannya cuma 5 atau 10? Kan gitu ya. Jadi datanya harus banyak. Jadi disesuaikan dengan jumlah populasinya gitu ya. Begitu. Oke, sudah jelas Mas Bejo? Sudah. Oke, kita sudah memasuki di akhir sesi perkuliahan ya. Oke, tugas pertama untuk teman-teman ya. Tugas pertama saya mau teman-teman memahami satu metode data mining ya. Ini terserah ya. Terserah bisa memahami salah satu, pokoknya di antara satu mahasiswa dia harus berbeda ya. Memahami naif Bayes itu apa, KNN apa dan seterusnya sampai SVM atau support vektor mesin. Ya nanti silakan teman-teman berkoordinasi supaya satu sama lain nggak sama ya. Saya minta teman-teman merangkum secara detail, dibuat dalam bentuk PPT ya, bentuk slide. Pertama dia berisi tentang definisi, setelah itu dibuat tahapan algoritmanya, step-stepnya, cara ngitungnya itu gimana. Terus kemudian diterapkan di
algoritma untuk studi kasus dataset. Nanti datasetnya saya share ya. Datasetnya main gold, bunga iris, transaksi penjualan, sama kerusakan pada CPU, dan seterusnya. Oke, itu nanti teman-teman bebas disesuaikan dengan kasusnya dan metode yang ada, gitu ya. Ini dicoba aja, teman-teman nanti dipresentasikan di depan kelas ya di mata kuliah selanjutnya. Jadi besok teman-teman presentasi dulu, baru saya akan menyampaikan materi yang kedua untuk minggu kedua, gitu. Gitu ya. Saya rasa udah jelas ya. Ini nggak ada yang perlu ditanyakan lagi untuk tugasnya. Udah jelas semuanya? Sudah. Baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga di pertemuan pertama kita ini sudah ada gambaran ya untuk teman-teman. Kira-kira kita tuh data mining itu apa sih? Kita belajar tentang apa sih? Kemudian hasil akhirnya nanti seperti apa? Karena nanti bisa dibaca ya nanti PPT-nya akan saya share di Google Classroom. Bisa dibaca lagi untuk capaiannya. Teman-teman nanti harus memahami apa saja di akhir perkuliahan gitu. Jadi kalau misalnya udah paham, nanti teman-teman bisa gunakan nih. Kalau misalnya udah paham satu metode, oke, saya mau skripsi tentang data mining. Oke, jadi bisa dipakai. Gitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga kuliah kita hari ini bermanfaat dan barokah ya untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.